Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Eka Dina sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pembukaan kajian pada sore hari ini. Perkenankanlah saya membacakan susunan acara pembukaan kajian pada hari ini yang bertemakan refleksi Maulid Nabi di masa pandemi. Oke, yang pertama acara pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Presiden Robot Research, yang keempat penyampaian materi kajian online, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang ketujuh penutup. Sesuai acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah acara pada sore hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Mas Aan Wisnu Aji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan ayat di surat Al-Qalam ayat 34 sampai 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin. Ma lakum kaifa tahkumun? Am lakum kitabun fihi tadrusun. Inna lakum fihi lama takhayyarun. Am lakum aymanun alayna balighatun ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Aan. Kemudian sebelum memasuki acara pada sore hari ini, saya akan membacakan peraturan pada kajian online hari ini. Yang pertama, acara ini dilakukan menggunakan Google Meet. Kemudian ketika acara berlangsung, peserta diharapkan mematikan mikrofon pada Google Meet masing-masing. Yang ketiga, ketika sesi tanya, peserta on mic atau bisa ditulis di kolom komentar yang ada di Google Meet masing-masing. Setelah itu, nantinya dari saya selaku moderator akan menunjuk siapa dulu yang bisa bertanya dan mempersilahkan untuk membuka mute-nya. Yang keempat, ketika sudah dipersilahkan untuk membuka mute dan bertanya, peserta yang mau bertanya diharapkan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan angkatan berapa. Setelah itu, baru menyampaikan pertanyaan kepada pembicara. Dan yang terakhir, ketika belum dipersilahkan oleh saya selaku moderator untuk berbicara, tidak diperkenankan untuk berbicara atau membuka mute. Terima kasih untuk latihannya, bisa didengarkan untuk peraturan pada kajian sore hari ini. Kemudian acara berikutnya yaitu
memasuki sambutan dari Presiden Robot Research kepada Mas Rifki Khalid. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan dan kebahagiaan sehingga kita dapat melaksanakan kajian online pada sore hari ini bersama Ustadz Adityo dengan tema refleksi Maulid Nabi di masa pandemi yang nantinya dapat kita jadikan cerminan bersama di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Untuk mempersingkat waktu, mungkin itu saja sambutan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Khalid. Selanjutnya acara keempat yaitu penyampaian materi oleh Ustadz Aditya W. Kurniawan dari LDM UMS. Waktu dan tempat saya persilakan. Cek. Kedengeran ya, Mbak, suara saya? Masuk, Pak. Kedengeran? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Wa haykum tahiyatan islamiyah. Khairu tahiyatin fil alamin wa tahiyatan islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilil aqwam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'dah. Yang pertama-tama makasih banyak buat Mbak moderator yang telah memberikan saya waktunya. Waktu sedikit sekitar 40 menit kayaknya ya Mbak ini Mbak. Sampai 16.25 berarti. Yang saya hormati juga Presiden Robot Research Universitas Muhammadiyah Surakarta. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertatap muka walaupun dengan keterbatasan media gitu ya, hanya dengan Google Meet yang insyaallah semoga kita bisa bertatap muka nanti di bulan-bulan yang akan datang, yang katanya nanti insyaallah sudah ada pembelajaran tatap muka insyaallah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW atas perjuangan beliau kita bisa ada di zaman yang terang benderang seperti ini sekarang ini. Yang saya banggakan buat teman-teman sama kakak kelas saya mungkin kakak tingkat dan adik-adik kelas serta hadirin semua yang sedang menyaksikan Google Meet pada sore hari ini. Untuk tema ini merefleksikan Maulid Nabi di masa pandemi. Seperti itu. Betul ya, Mbak siapa tadi namanya? Iya, Mas. Eka Dina. Sebentar. Mbak Eka. Ya, Mbak Eka. Ini Masya Allah. Saya alhamdulillah terima kasih banyak bisa diberi kesempatan untuk bisa berbicara di depan teman-teman yang sangat luar biasa. Teman-teman Robot Research. Ini kalau boleh tahu Robot Research ini sedikit mungkin Mbak penjelasannya tentang Robot Research itu seperti apa Mbak? Sebelum ditanya-tanya dulu saya. Oke, sebelumnya Robot Research ini salah satu komunitas dari KMT gitu ya Mas, salah satu kamar di UMS gitu.
fokusannya itu lebih ke kayak misalkan robot line follower, terus ada lagi departemen KRI. Nah, di KRI itu ada 3 perlombaan. Ada KRSTI, KRTMI, sama KRPAI. Mungkin itu Mas sedikit gambaran dari RR. Berarti yang bikin robot gitu ya, Mbak? Nggih. Masya Allah, sangat luar biasa. Ya, semoga selalu bisa istiqomah, bisa selalu diberikan kekuatan, kesabaran ketika bikin robot, dan semoga kedepannya bisa tetap berjaya, bukan hanya di UMS, mungkin di go internasional gitu ya, Mbak dan Mas-mas sekalian. Ya, Amin. langsung saja. Karena ini tentang Maulid Nabi, sepertinya tinggal menghitung bulan. Sepertinya bulan depan, kalau tidak salah. Di Rabiul Awal, 2 bulan lagi kalau nggak salah. Jadi tentang Maulid Nabi sedikit saya kutip, mungkin ayatnya ini nggak begitu asing bagi kita gitu, karena sering dengar, sudah 20 tahun lebih kita hidup sering dengar ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, seperti itu. Nah, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Kita ambil satu ayat ini saja, karena waktunya sedikit. Kita ambil satu ayat, nanti kita coba diskusikan bareng-bareng. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menampilkan PPT karena kemarin waktunya juga belum sempat saya bikin PPT, jadi mungkin pakai lisan saja. Kita ambil di ayat ini. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Nah, jadi ini sudah dinyatakan sama Allah, sudah pernyataan Allah langsung bahwa Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan. Suri tauladan yang baik dan mungkin paling baik. Paling baik bagi seluruh umat manusia. Karena ada nabi-nabi yang lain dan kita termasuk ke dalam umatnya. Jadi pernyataan Allah adalah Nabi Muhammad itu termasuk suri tauladan yang baik. Itu di ayat ini ada pernyataan dan ada pertanyaan. Pernyataannya Allah menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik. Pertanyaannya, baik bagi siapa? Di sini sudah ada jawabannya langsung, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Hanya orang yang mengharap rahmat Allah. Bagi orang yang tidak mengharap rahmat Allah, berarti Nabi Muhammad bukan suri tauladan yang baik. Seperti itu. Kita ambil contoh lain di ayat lain. Seperti kita mungkin tidak usah jauh-jauh. Tidak usah jauh-jauh untuk membahas lebih dalam. Kita coba refleksikan saja. Kira-kira hafal tidak kita dari ayat 1 sampai ayat 10 aja surat Al-Baqarah. Gitu. Kita coba bermuhasabah diri. Di 20 tahun umur kita ini, bahkan mungkin lebih, kira-kira di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 10 kita sudah hafal belum? Dari situ saja kita mungkin bisa bermuhasabah diri. Nah, di ayat 2 menjelaskan di situ zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab, ya, kitab tersebut, kitab Al-Qur'an ini la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kita coba sedikit di sini, hampir sama kita kiaskan dengan ayat ini. Jadi Al-Quran ini dia bakalan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, bukan bagi orang yang beriman atau hanya sekedar muslim.
Jadi Al-Quran bukan petunjuk bagi orang muslim. Karena muslimnya ini mungkin hanya sekedar mengaku Islam. Bagi siapa saja yang hanya mengaku Islam, tetapi ibadahnya ditinggalkan, baca Al-Quran yang tidak pernah, sholatnya kadang sering bolong, bahkan tidak sholat sama sekali, Al-Quran ini tidak akan menjadi petunjuk bagi orang tersebut. Kalau misal hanya sekedar beriman, oh saya percaya kok, saya percaya dengan adanya Allah, saya percaya dengan adanya Al-Quran. Itu kan berarti orang-orang yang beriman. Nah, ini Al-Quran saja belum termasuk petunjuk bagi orang yang hanya sekedar beriman. Karena kalau kita melihat di sisi ayat ini, hudal lil muttaqin, bukan hudal lil muslimin, bukan pula hudal lil mu'minin. Tapi hanya untuk hudal lil muttaqin. Nah, bukan bagi orang-orang muslim yang hanya sekedar muslim. Bukan hanya orang yang hanya sekedar mengimani Allah tetapi tidak menjalankan semua perintah-perintahnya. Tapi untuk orang yang benar-benar bertakwa yang hanya mendapat petunjuk dari Al-Quran. Nah sekarang bertakwa itu apa sih sebenarnya yang sering kita dengar? Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Sebenarnya arti takwa itu sendiri apa sih gitu ya? Kita coba ungkap. Arti takwa kalau misal diungkap itu panjang sekali. Cuma ringkasannya adalah orang yang bertakwa itu orang yang menjalankan segala apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah. Kalau dalam mungkin sholat saja kita mungkin sering bolong gitu ya. Usi nafsi wa iyakum. Mungkin bahkan ada yang meninggalkan sholat. Terus baca Al-Quran mungkin. Kita coba introspeksi diri. Sehari ini udah berapa kali kita baca Al-Quran? Sudah berapa lembar kita baca? Dibandingkan dengan kita membuka HP hari ini, itu berapa kali kita sudah membaca Al-Quran? Minimalnya sehari mungkin bisa 1 ayat lah. Kalau misal 1 muka, 1 halaman terlalu banyak, cobalah 1 ayat. Dibuka, coba kita baca 1 ayat. Nah kalau kita bertakwa, siapa sih orang yang tergolong orang-orang yang bertakwa itu? Yang bertakwa itu tadi, orang-orang yang menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Seperti itu. Jadi Al-Quran ini hanya petunjuk bagi orang yang menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Bukan orang yang hanya sekedar muslim dan bukan hanya sekedar orang-orang mukmin. Kita kiaskan di ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Gitu ya. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Sudah ada, sudah jadi acuan gitu. Rasulullah itu kata Allah, ini loh acuan kalian hidup tuh Rasulullah. Nah, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Jadi bagi orang yang tidak mengharap rahmat Allah, ya Nabi Muhammad hanya sekedar manusia biasa yang sama makan seperti kita, tidur seperti kita, mungkin bekerja seperti kita, berdagang mungkin seperti kita. Nah, itu bagi orang-orang yang tidak mengharap rahmat Allah itu, yang memandang Nabi Muhammad hanya sekedar manusia biasa. Padahal Allah menyatakan bahwasanya itu loh contoh kalian hidup seperti Nabi Muhammad. Suri tauladan yang paling baik bagimu. Tapi hanya untuk orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Jadi kalau kita mengingat adanya rahmat Allah, kita mengharap adanya rahmat Allah, terus kita mengingat akan adanya hari kiamat, pasti Nabi Muhammad akan dijadikan suri tauladan bagi kita. Di Maulid Nabi ini bulan kelahiran Nabi gitu ya. Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kalau di Masehi kan sekitar tanggal berapa ya? 21 atau 20 April gitu. Itu kalau di Masehi kan tahunnya 500 sekian Masehi. Nah, seperti itu. Ketika di tanggal 12 Rabiul Awal itu Nabi Muhammad lahir, maka bulan tersebut disebut bulan Maulid. Maulid artinya berarti yuladu ya, berarti dari kata lahir, dan di sini Maulid berarti bulan kelahiran Nabi.
Jadi adanya Maulid Nabi ini bukan untuk kita hanya sekedar bersilaturahmi dengan cara menyelenggarakan pengajian akbar yang sering kita lihat di sekitar keliling kita. Bid'ah itu sesuatu hal yang baru. Yang katanya pada zaman Nabi itu tidak ada Maulid Nabi. Ya iya, karena Nabi ketika itu masih hidup. Seperti itu. Nah, kalau kita bahas itu mungkin panjang dan banyak perselisihan. Mungkin kita bahas di sisi lainnya saja. Nah, kita bahas yang kira-kira paling masuk akal dan sering banyak terjadi di sekitar kita. Adanya momentum Maulid Nabi ini bukan hanya sekedar untuk mengadakan pengajian akbar atau mengadakan santunan anak yatim atau mungkin mengadakan diskusi gitu. Tapi momentum Maulid Nabi ini adalah sebagai pengingat kita bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik. Tapi tidak hanya sekedar mengingat, oh iya Nabi Muhammad suri tauladan yang baik. Tidak hanya sekedar teori, kita harus mengimplementasikannya. Dan mengimplementasikannya itu biasanya yang susah. Gitu. Nah, mengimplementasikannya ini ya itu tadi, hanya orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Yang banyak mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, kita harus mengingat Rasulnya. Ya kita sering dengar nih, Nabi Muhammad, sering dengar Nabi Muhammad. Kita mungkin juga sering sudah banyak belajar tentang Nabi Muhammad dari mungkin kita SD sampai sekarang. Cuman kita coba muhasabah diri. Sudah seberapa banyak implementasi kehidupan kita yang sama dengan beliau. Dari segi perilakunya, dari segi akhlaknya, dari segi mentalnya beliau, dan dari semua segilah. Sudah seberapa ikhtiar kita untuk menyamakan diri kita sama seperti Nabi. Memang agak susah, tapi setidaknya kita sudah ikhtiar. Karena apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Gitu ya. Sesungguhnya para malaikat, innallaha sesungguhnya Allah, wa malaikatihi dan para malaikat bersolawat atas Nabi. Allah saja mau bersolawat sama Nabi. Malaikat saja mau bersolawat sama Nabi. Lah kita, gitu ya. Kita yang hanya sebatas hamba yang mungkin mencari manfaatnya, mencari syafaatnya beliau nanti di hari kiamat, kok tidak mau bersolawat kepada beliau. Jadi momentum Maulid Nabi ini, ya, kita jadikan bukan hanya sekedar mengingat, bukan hanya sekedar mengadakan pengajian dan lain sebagainya. Tapi kita coba bermuhasabah diri. Sudah seberapa banyak kita bersolawat di hari ini, dan sudah seberapa ikhtiar kita untuk menyamakan hidup kita sama seperti Nabi. Sama seperti Nabi Muhammad. Dari segi pemikirannya, dari segi akhlaknya dan lain-lainnya. Gitu. Makanya Allah lanjutkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, yang percaya akan adanya Allah. Nah, bukan ya ayyuhalladzina muttaqun, bukan. Muttaqin atau lain sebagainya. Tapi di sini Allah sangat lembut. Ya ayyuhalladzina amanu. Udah, yang bertakwa maupun yang enggak, yang penting dia ada sedikit iman saja sama Allah. Nah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka bersolawatlah kalian kepada Nabi. Dan sedikit pengetahuan di sini. Mungkin kalau kita menjalankan sholat gitu ya, terus kita membaca Al-Quran, mungkin ibadah-ibadah tersebut, kalau ada misal unsur di dalamnya unsur riya, atau riya itu ingin dilihat gitu ya, atau sum'ah itu ingin didengar gitu, itu ibadah tersebut bisa batal, bisa gugur. Cuman salah satu ibadah yang jika kita lakukan itu tidak akan ditolak sama Allah. Satu ibadah yang jika kita lakukan tidak akan ditolak sama Allah. Entah itu dimanapun kita.
kapanpun kita, kalau kita melakukan ibadah tersebut tidak akan ditolak sama Allah. Apa ibadahnya? Ibadahnya adalah bersolawat kepada Nabi. Gampang kok, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Kalau kepanjangan, Allahumma salli ala Muhammad, cukup. Gitu. Mau ditambahi Sayyidina nggak apa-apa lah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau misal kita memperselisihkan hal Sayyidina, ya lebih baik janganlah, itu hal yang kecil, nggak usah kita besar-besarkan. Karena Sayyidina itu, kata-kata Sayyidina itu ya sebagai wujud kita menghormati beliau. Kayak kita misal manggil guru, bukan namanya langsung gitu kan, tapi ditambah Pak Guru atau Bu Guru atau Bu atau Pak. Nah itu sebagai kita bentuk rasa kita memanggil Nabi Muhammad. Banyak orang berpendapat ditambahi kata-kata Sayyidina seperti itu. Jadi monggo yang mau membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh, yang mau membaca Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Ya, bukan Sayyidinanya yang dipermasalahkan, tapi seberapa banyak kita bersolawat pada hari ini. Nah, di sini salah satu ibadah yang tidak akan ditolak sama Allah adalah sholawat. Karena Allah saja bersolawat kepada Nabi, malaikat saja seluruhnya bersolawat kepada Nabi. Bahkan mungkin daun-daun di sekitar kita, ikan-ikan atau hewan-hewan yang lain di sekitar kita, mungkin mereka juga bersolawat kepada Nabi, tapi dengan cara mereka sendiri. Karena apa sih sebenarnya, ngapain sih kita solawat gitu? Ngapain sih, ada apanya sih di dalam solawat gitu? Ini ada di dalam sebuah hadis ya. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan bersolawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 10 kali solawat. Saya ulangi lagi. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad 1 kali solawat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaiha biha asyron. Maka Allah akan memberikan solawat juga kepadanya 10 kali lipat. Ya. Kita ngasih solawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Allah ngasih kepada kita 10 kali lipat. Dilanjut lagi, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, dia akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat solawat. Dan dia akan ditinggikan derajatnya 10 tingkatan. Ya. Akan ditinggikan derajatnya 10 tingkatan. 1 aja loh, 1 solawat ditingkatkan derajatnya 10. Apalagi 100 kali solawat dalam sehari. Kalau ngitung itu udah ilmu matematikanya Allah gitu ya. Dan akan dihapus dosanya 10 dosa. 1 solawat dapat 3. 3-nya dapat 10 dikali 10. Ya, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Terus akan dihapus dosanya 10 dosa. Dan akan satunya lagi akan dinaikkan derajatnya 10 tingkatan derajat di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya benar-benar sholawat ini banyak banget manfaatnya. Itu baru 1 hadis, belum yang lainnya. Jangan sampai ketika nanti kita di akhirat sudah dikumpulkan di padang mahsyar, kita cari Nabi Muhammad. Kita cari Nabi Muhammad, ketemu misal Nabi Muhammad. Ya Nabi, wahai Nabi Muhammad, ini saya hambamu gitu. Misal kita mengaku hambanya Nabi Muhammad. Saya hambamu ya Nabi. Nabi tanya, oh ya, kamu hambaku? Iya ya Nabi, saya hambamu. Nah nanti di situ Nabi mungkin tanya, coba dong bacakan ayat 1 aja di dalam Al-Quran. Jangan sampai kita jawab, nggak bisa ya Nabi Muhammad. Loh kok nggak bisa? Iya ya Nabi, saya nggak bisa. Dan ditanya lagi, coba dong bacakan 1 hadis saja.
Satu hadis yang dimana hadis itu berasal dariku. Jangan sampai kita jawab, tidak bisa ya Nabi. Nah, terus nanti di situ Nabi bakalan tanya lah, kamu umat saya dari mananya? Gitu. Kamu umat saya dari mananya? Baca Al-Quran saja masih banyak yang salah. Baca Al-Quran aja masih tidak mau ada rasa keinginan untuk memperbaiki bacaan. Kamu umat saya dari mananya? Hadis satu aja tidak hafal. Nah, dari situ mungkin Nabi Muhammad meninggalkan kita, dan di sini kita bermuhasabah. Di situ mungkin di sana nanti kita memanggil-manggil ya, memanggil-manggil siapa yang kita cintai gitu. Mungkin ini saya lihat dulu, saya lihat di peserta, kayaknya ada beberapa yang perempuan. Mungkin di sana kita memanggil mana nih opa-opa Korea yang saya hafalkan lagunya, yang saya hafalkan nama-namanya, yang saya hafalkan muka-mukanya, mana? Memberikan syafaat enggak di hari kiamat gitu. Yang jelas-jelas akan memberikan kita syafaat di hari kiamat itu Nabi Muhammad, tapi baca Al-Quran saja enggak mau. Baca Al-Quran aja masih salah dan enggak ada keinginan untuk memperbaiki bacaan. Hadis saja beberapa hadis mungkin hafal lah ya. Hadis saja kita belum bisa menghafalkan. Lah Nabi Muhammad umatnya dari mananya gitu. Yang kita hafalkan mungkin setiap hari kita nonton drakor, kita sampai hafal episode-episodenya, kita sampai hafal tokoh-tokohnya, sampai hafal lagu-lagunya gitu ya. Lagu-lagu BTS, lagu-lagu macam-macam lah. Nah nanti kalau di akhirat sana nanti ketika ditanya Nabi Muhammad jawabannya lagu-lagu opa-opa Korea gitu, umat Nabi Muhammad dari mananya gitu. Kita mau mengharap syafaatnya, tapi kita tidak mau mengimplementasikan kehidupan yang beliau contohkan. Nah, di sini mungkin kita bisa saling bermuhasabah dan introspeksi diri di bulan Maulid yang akan datang. Ditambah kita, umur Mas Ba nggak jauh beda gitu ya. Kita masih pemuda. Dikatakan pemuda mungkin 30 ke bawah lah, dan beliau dan belum menikah. Mungkin kalau dan menikah bukan pemuda lagi, itu udah bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Lah kita pemuda ini seberapa besar peran kita terhadap masyarakat? Saya bacakan salah satu hadis saja. Inna syababa wal faragha wal juddata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Ya. Inna syababa, sesungguhnya pemuda, wal faragha, apabila dihadapkan dengan kekosongan, wal juddata, dan apabila dihadapkan dengan harta. Nah, dua nih. Apabila pemuda dihadapkan dengan waktu kekosongan dan dihadapkan dengan harta, mafsadatun lil mar'i, dia akan merusak seluruh organ tubuhnya. Ayya mafsadatin, kerusakan apapun itu. Kita coba dua hal ini ya. Kalau kita nih pemuda nih sekarang nih, kalau banyak waktu kosongnya, dia akan merusak diri kita. Ini dalam sebuah hadis loh. Bukan kata saya, ini kata Nabi Muhammad langsung. Ya. Apabila pemuda dihadapkan dengan kekosongan waktu, dia akan rusak. Apabila pemuda dihadapkan dengan harta dan mencintai harta, dia akan rusak. Dua hal ini. Mungkin kita mahasiswa mungkin belum begitu terjun ke dalam dunia kerja gitu ya. Nanti kalau sudah terjun di dunia kerja, sudah benar-benar kita megang uang dan kita sudah sudah merasa enak dengan pekerjaan kita, terus gila harta gitu. Itu akan rusak. Makanya Nabi Muhammad benar-benar mewanti-wanti sekali akan tentang adanya tadi. Tentang kekosongan waktu dan harta. Makanya saya benar-benar salut dan senang sekali bisa dikasih waktu, bisa berbicara di teman-teman yang menyibukkan dirinya untuk memperbaiki diri, menambah wawasan diri,
Dan wawasan dirinya ini bukan hanya untuk dirinya dia sendiri, tapi untuk kemajuan bangsa. Di robot research ini sangat luar biasa. Menurut saya salut sekali karena memanfaatkan kekosongan waktu untuk membuat hal-hal yang bisa bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Nah, jadi insya Allah tidak akan rusak jika hari-hari kita penuh dengan kegiatan-kegiatan. Karena dalam satu hadis lagi berbicara seperti ini, iqtanim khamsan qabla khamsin. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama nih, perkara yang pertama. Iqtanim khamsan qabla khamsin. Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Mumpung masih muda, pergunakan waktu muda sebelum datang masa tua. Ya. Di sini kita berintrospeksi mumpung masih muda, ya. Implementasi kehidupan kita sudah sama belum seperti Nabi Muhammad? Sultan Muhammad Al-Fatih ketika umur di bawah 20, dia sudah menaklukkan Konstantinopel. Umurnya masih 20-an gitu. Masih muda. Lah kita, umur 20 kita sudah punya apa dan sudah bisa berbuat apa. Gitu. Nah, PR-nya di sini. Mumpung masih muda, ayo kita coba berlomba-lomba untuk memperbaiki diri. Contoh kecilnya saja kita mau berikhtiar, kita coba baca Al-Quran, kira-kira masih benar enggak ya bacaan saya. Ada rasa aja di hati untuk menggunakan hati kita, menggunakan tubuh kita untuk mempelajari Al-Quran. Ada rasa aja di hati. Kecil aja wis. Saya pengen nih belajar Al-Quran, pengen benar-benar memperbaiki bacaan. Kira-kira bisa enggak ya? Ada rasa itu aja, insya Allah masa muda kita bakalan bermanfaat. Yang kedua, wahayataka qabla mautika. Ini saya acak aja. Wahayataka qabla mautika. Masa hidupmu sebelum masa matimu. Mumpung masih hidup gitu. Ya, kalau sudah mati kita sudah tidak bisa belajar, kita sudah tidak bisa bersolawat kepada Nabi, kita sudah tidak bisa ibadah kepada Nabi. Mumpung masih hidup, ayolah kita berbanyak berintrospeksi, kita bisa memperbanyak mempelajari sirah nabawi, perjalanan-perjalanan Nabi, kita perbanyak ibadah dan bersolawat kepada Nabi, mumpung masih hidup. Yang ketiga, wa faraghoka qabla syughlika. Masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Kita mahasiswa nih sekarang ya, mumpung masih banyak waktu-waktu yang kosong, ayolah jangan perbanyak untuk bermain game yang mungkin tidak begitu banyak mendatangkan manfaat. Jangan perbanyaklah kita mainan TikTok yang mungkin tidak begitu banyak memberikan manfaat, atau nonton drakor dan lain sebagainya. Ayo mumpung kita masih banyak waktu kosong, pergunakan sebaik-baiknya sebelum datang masa sibuknya. Masa sibuk kita. Yang keempat, wasihataka qabla saqomika. Mumpung masih sehat. Kalau sudah sakit, mau makan aja pahit, mau makan aja susah, gitu ya. Lah ini mumpung masih sehat, ayo kita perbanyak berintrospeksi, memperbaiki diri. Dan yang kelima, waghinaka qabla fakrika. Mumpung kita masih diberikan kekayaan, masih diberikan kenikmatan, mumpung orang tua kita masih hidup, masih bisa membiayai sekolah kita, masih bisa membiayai kuliah kita. Ayo kita manfaatkan masa itu sebelum datang masa miskin kita. Masa di mana kita benar-benar tidak punya harta. Nah ini mumpung masih diberi sama Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, kita pergunakan untuk hal-hal yang baik. Seperti itu. Dan untuk di maulid ini sendiri, momentum maulid Nabi, momentum yang pas untuk kita mempelajari sirah-sirah Nabi. Mempelajari kehidupan beliau dari mungkin beliau di dalam kandungan yang ditinggal bapaknya, sampai beliau lahir ditinggal ibunya, diasuh oleh seorang budak, seorang janda juga,
terus diasuh oleh pamannya, kakeknya, sampai beliau menikah dengan seorang saudagar kaya, sampai beliau meninggal. Ayo kita pelajari, jadikan momentum Maulid Nabi ini untuk mempelajari sirah-sirah Nabawi tersebut. Nah, bagaimana refleksinya di masa pandemi ini? Seperti itu. Karena mungkin banyak pandemi seperti ini, maksudnya pandeminya belum selesai gitu ya. Terus gimana? Jadi Maulid Nabi itu jangan berpandangan hanya sekedar pengajian akbar gitu. Kalau misal pengajian akbar di masa pandemi ini ya memang nggak bisa gitu. Nanti kena pasal, nanti kena hukuman dan lain sebagainya. Nah, jadikan masa Maulid Nabi ini di masa pandemi ini, ya kita jadikan untuk introspeksi diri, perbanyak baca Al-Quran, perbaiki diri kita untuk bisa seperti Nabi. Walaupun tidak 100% gitu ya, karena nggak mungkin kehidupan kita bisa sama banget seperti Nabi. Tapi setidaknya kita bisa mempelajari kehidupan beliau, dari beliau lahir sampai beliau wafat. Seperti itu. Terutama di akhlak kita, gitu ya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, seharusnya semakin tinggi juga kualitas ibadahnya. Nah, percuma kita sekolah mungkin sampai S2, S3, tapi kualitas ibadah kita malah semakin jelek. Ya, saya ulangi lagi, semakin tinggi pendidikan seseorang, harusnya beliau semakin baik kualitas ibadahnya kepada Allah. Karena apa? Inna husna ala qatika billah min akbari awamilin najahik. Sesungguhnya faktor terbesar kesuksesanmu adalah hubungan baikmu dengan Allah. Sesungguhnya hubungan baikmu dengan Allah adalah faktor terbesar kesuksesanmu. Jadi percuma pendidikan tinggi-tinggi, tapi kualitas ibadahnya masih kayak anak-anak TK. Percuma kita pendidikan tinggi-tinggi disekolahkan oleh orang tua kita, dengan kuliah yang sangat luar biasa, S1, bisa di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Banyak anak-anak lain yang pengen kuliah tapi tidak diberi kesempatan, mungkin dari segi finansial dan lain sebagainya. Lah kita yang diberi kesempatan sama Allah, ya kita ambil hikmahnya. Jangan kuliah hanya sekedar kuliah, ingin mendapatkan gelar dan ingin mendapatkan pekerjaan yang layak. Tapi kita coba ambil sisi lainnya, bahwasanya semakin kita tinggi pendidikan, harusnya semakin meninggi juga kualitas ibadah kita kepada Allah. Semakin lancip, semakin semakin baik pisau, semakin baik kapak, harusnya bisa menebang puluhan pohon. Semakin tumpul kapaknya, satu pohon aja susah. Lah, sama halnya pendidikan kita semakin tinggi, harusnya kualitas ibadah kita juga semakin baik di hadapan Allah. Akhlak kita semakin baik. Kalau bahas akhlak mungkin panjang sekali gitu ya, karena kitabnya aja banyak sekali. Jadi mungkin ya sedikit-sedikit kita pelajari di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang menyinggung dan lain sebagainya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga mungkin agak cepat karena memang setelah ini saya juga ada beberapa kegiatan agenda lagi gitu. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih banyak, Mbak. Baik, terima kasih kepada Ustadz Aditya. Kemudian memasuki acara kelima, yaitu sesi tanya jawab. Saya persilahkan kepada teman-teman peserta yang ada dalam forum ini, boleh langsung bertanya dengan cara meraise hand atau di kolom chat terlebih dahulu. Monggo teman-teman yang ingin menyampaikan atau ingin berdiskusi kepada Bang Mas Aditya ya, boleh segera raise hand maupun tulis di kolom chat. Sambil menunggu teman-teman yang ada ingin bertanya, saya boleh bertanya nggak, Ustadz? Boleh, Mbak. Ini ya, sebenarnya masih banyak di luar sana itu yang merayakan Maulid Nabi ini dengan cara mereka sendiri-sendiri gitu ya. Banyak
banyak yang menggunakan cara-cara yang masih kayak masyarakat zaman dulu gitu. Dan aku pernah menjumpai bahwasanya ada yang memperingati Maulid Nabi dengan berpuasa gitu. Mungkin mungkin saya belum pernah mendengar hadis untuk kita merayakan Maulid Nabi secara langsung gitu. Apalagi dengan berpuasa gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari Ustadz. Oke, kalau masalah Maulid Nabi sendiri, memang tidak ada ya di dalam menjelaskan bulan Maulid itu kita dianjurkan untuk berpuasa. Tidak seperti itu. Jadi Nabi Muhammad sendiri dalam suatu hadis menjelaskan, berpuasalah kalian di hari Senin dan Kamis. Karena hari Senin itu adalah hari lahirku, dan hari Kamis adalah hari ditutupnya amal. Gitu, hari ditutupnya amal dan dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis itu. Dan di hari Kamis itu juga hari lahirnya Nabi Muhammad. Jadi kita menghormati hari lahirnya dengan berpuasa sunnah Senin Kamis. Tapi kalau mungkin berpuasa di bulan Maulid mungkin 1 bulan full, ya itu kalau misal diniatkan dalam hati ya, innamal a'malu binniyat, semuanya tergantung dalam niat. Kalau misal kita diniatkan untuk saya niat puasa mengharap ridha Allah untuk menghormati Nabi Muhammad, mungkin ya enggak masalah, enggak apa-apa karena puasa itu ya sunnah juga. Bulan Maulid bukan termasuk bulan yang diharamkan untuk berpuasa gitu. Bulan Maulid ya yang diharamkan berpuasa itu ya di hari tasyrik sama mungkin di hari raya Idul Adha, Idul Fitri itu memang diharamkan untuk berpuasa. Tapi untuk di bulan Maulid sendiri enggak apa-apa berpuasa. Yang penting niat kita berpuasa untuk lillahi ta'ala. Kecuali ada maksud lain. Saya mau berpuasa di bulan Maulid biar dapat pengasihan atau mungkin dapat biar jodohnya gampang atau biar jodohnya banyak atau mungkin gimana gitu ya. Ya itu yang salah, hal itu yang salah. Tapi kalau diniatkan kita untuk puasa ya lillahi ta'ala di bulan Maulid Nabi ini, kita juga untuk menghormati kelahiran beliau ya enggak masalah, apalagi di 12 Rabiul awalnya gitu ya. Itu enggak masalah. Seperti itu, karena hukumnya sunnah. Gitu, Mbak. Baik, terima kasih Tat. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Mungkin dari saya ingin bertanya, Tat. Ini terkait yang terjadi pada mungkin bisa saya, bisa teman-teman juga. Kadang kita ini kan bisa lupa sesuatu dan kadang kita bisa berjalan lurus dan bisa berbelok juga. Nah, bagaimana kita bisa menjaga menahan diri kita untuk tidak berbelok ke hal-hal yang istilahnya kurang baik. Jadi kita tetap bisa menjaga perilaku kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan tauladan Nabi itu. Ya, langsung saya jawab aja. Ini yang pertama yang harus kita pelajari adalah hadis Nabinya. Hadis Nabi yang mungkin kehidupan sehari-harinya bagaimana, kehidupan beliau bagaimana. Dan coba kita mungkin berintrospeksi diri, kira-kira kita sering baca novel, kita sering baca berbuku-buku, pernah enggak kita baca satu Al-Quran full artinya? Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita baca full artinya. Pernah enggak kita sampai baca seperti itu? Usi nafsi wa iyakum. Itu dulu. Gitu kan? Nah, sebelum kita menginjak ke hal-hal yang lain, kita udah sering baca buku berjilid-jilid, bernovel-novel, tapi Al-Quran yang hanya berhalaman 600 halaman lebih ini kok nggak pernah kita baca artinya ya? Sedangkan semua petunjuk ada di sini. Nah, kita tahu, kita bisa ibadahnya kita tahu, tapi kita malah selalu melaksanakan kemaksiatan, yaitu
mungkin ada sesuatu hal yang masih kurang di dalam diri kita. Atau yang kita makan mungkin ada hal-hal yang haram. Ini penting sekali. Mungkin kita makan sesuatu ada hal yang haram di dalam diri kita, itu yang menjadikan kita sering tidak mengingat Allah gitu ya. Nah, sama satu lagi nih. Kita kan sering baca satu ayat yang kadang diulang-ulang sampai 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Itu doa yang sering kita panjatkan minimal 17 kali dalam sehari. Ya karena apa? Kita harus selalu berdoa, ya Allah, kalau misal saya melenceng, tunjukkanlah saya kepada jalan yang lurus. Gitu. Makanya ketika kita baca surat Al-Fatihah, kita selipkan doa setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sesungguhnya ya Allah, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Dan di sini hati-hati. Lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di huruf ya itu ada tasydidnya. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya jadi beda. Tidak ada. Misal kita bacanya nggak pakai tasydid gitu ya. Kalau bacanya pakai tasydid yang benar gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi agak ditekan. Kalau tidak ditekan artinya jadi beda. Ya Allah, hanya kepada cahaya mataharilah kami menyembah dan hanya kepada cahaya mataharilah kami mohon pertolongan. Gara-gara lafaz iya salah dibaca jadi syirik malah. Nah, ketika ayat itu kita baca, selipkan doa di dalamnya, ya Allah, saya mungkin jadikan bisa pinter di robot, mungkin ya jadikan internasional gitu. Lah itu selipkan doanya di situ setiap sholat 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu selipkan doa. Apalagi ketika kita jadi makmum, ketika imam membaca surat Al-Fatihah, kita doa di situ banyak-banyak. Karena ketika waladhdallin, jawabannya amin. Yang ngaminin bukan satu orang, dua orang. Satu masjid yang mengaminkan doa kita. Masa iya sih nggak ada satu orang yang bisa mengabulkan doanya sampai tembus ke langit? Itu nggak mungkin. Gitu. Jadi gimana caranya untuk selalu istiqomah? Tadi, wadhkurullaha katsira. Ya. Perbanyak berzikir dan mengingat Allah. Yang tadi di ayat itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayatnya tadi salah satunya adalah dan perbanyaklah mengingat Allah. Nah, dan banyak mengingat wa dzakarallaha katsira dan perbanyaklah mengingat Allah. Karena naudzubillah ya, banyak ulama-ulama juga yang sering mungkin fatwanya atau apanya sering melenceng juga karena memang mungkin ya ada salah khilaf sedikit gitu. Makanya kita yang sebagai orang yang biasa seperti ini, perbanyaklah mengingat Allah. Usi nafsi wa iyyakum. Itu Mas mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Ustadz. Iya, mungkin satu penanya lagi. Jika masih ada yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin kita memasuki acara yang terakhir ya, yakni penutup. Sebelumnya, monggo dari pemateri menyampaikan closing statement-nya. Ya, closing statement-nya saya ambil dari kata-kata tadi saja. Semakin tinggi pendidikan kita, kita harus kualitas ibadah kita harus semakin baik kepada Allah. Mungkin itu saja. Karena itu benar-benar nampar banget kalau di kalangan kita gitu ya. Udah S1 tapi mungkin baca Al-Qur'annya masih belum seperti S1. Sudah S2, ibadahnya belum seperti S2 gitu. Ya, jangan selalu cinta kepada dunia, sekali-kalilah kita mengharapkan akhirat karena akhirat itu ya hal yang paling kekal, kehidupan sebenar-benarnya kehidupan itu ya akhirat. Makanya kita saling berintrospeksi diri, saling mengingatkan. Tapi setelah diingatkan tapi tidak mau, ya itu udah urusannya Allah saja.
Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Ingatkanlah karena sejatinya kalian hanyalah seorang pengingat, bukan seorang yang pengubah, bukan orang yang mengubah keadaan. Yang mengubah hanyalah Allah, gitu. Makanya kita harus selalu berdoa sama Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ita'atika wal istiqamah. Ya Allah, tetapkanlah hatiku di jalan agamamu, dalam keistiqomahan agamamu. Itu yang harus selalu doa, yang harus selalu kita panjatkan di setiap doa kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ita'atika wal istiqamah. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya benar-benar sangat luar biasa bisa mengucapkan terima kasih sekali bisa diberi kesempatan untuk berbicara di teman-teman yang sangat luar biasa. Gitu. Mungkin kita bisa sharing-sharing nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Saya pengen belajar bikin robot, Mas Mbak. Mungkin bisa aja nanti kita ada robot yang ketika kita tanya ayat Al-Qur'an bisa jawab gitu. Ya, sekarang kan banyak rumah-rumah tahfidz gitu ya, rumah tahfidz. Mungkin kalau misal pengajarnya lagi pergi, kita bisa pakai robot. Nanti robotnya yang tanya, kita yang jawab itu. Mungkin islamisasi robot, asik. Semoga kita, amin. Semoga kita bisa ketemu nanti di UMS gitu ya Mas. Karena katanya ada offline gitu. Nanti insya Allah saya juga berangkat di tanggal 20 September gitu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga bisa bermanfaat dan kita bisa bermuhasabah diri dan tetap istiqomah. Baik, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada pemateri. Alhamdulillah kita telah di penghujung acara kajian pada sore hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan permohonan maaf apabila selama memandu acara pada sore hari ini ada salah kata maupun perbuatan. Baik, marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.